Pernah nggak kamu bangun pagi dan sebelum hari benar-benar mulai, tiba-tiba sudah muncul di pikiranmu, hari ini pasti bakal susah lagi. Aku kurang beruntung, percuma juga dicoba. Dan yang bikin frustasi adalah kamu tahu kalau pikiran itu nggak sepenuhnya benar, tapi tetap saja muncul lagi dan lagi. Nah, kalau kamu pernah seperti itu, ini video untuk kamu. Karena hari ini kita nggak cuma bahas berpikir positif dengan cara yang klise. Kita bahas cara otak kerja kita yang sebenarnya, dan karena pikiran negatif itu bukan tanda kamu lemah, tapi justru tanda kamu manusia. Yang lebih penting, kita bahas langkah nyata yang bisa kamu mulai hari ini untuk mengubah pola pikir itu pelan-pelan dari dalam secara damai. Stay sampai di akhir video karena ada di menit ke-7 ada teknik yang kemungkinan besar belum pernah kamu coba. Sebelum kita masuk ke solusinya, aku mau kamu tahu satu hal penting, yaitu pikiran negatif bukan musuhmu. Otak kita punya sesuatu yang disebut negativitas bias, kecenderungan alami untuk lebih fokus ke hal-hal buruk dibandingkan dengan hal-hal yang baik. Ini bukan cacat, ini mekanisme bertahan hidup yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Zaman dulu, kalau kamu terlalu optimis soal buaya di sungai, kamu bisa mati. Jadi, otak belajar lebih baik waspada berlebihan daripada tidak waspada sama sekali. Nah, masalahnya di zaman modern, otak kita masih pakai sistem yang sama. Padahal ancamannya sekarang bukan buaya, tapi presentasi di depan bos, atau chat yang belum dibalas, atau mungkin scroll media sosial jam 12 malam. Otak kita bukan rusak, otak kita cuma belum diupdate. Dan kabar baiknya, kita bisa mengubahnya. Ada istilah ilmiah yang namanya neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk pola baru sepanjang hidupmu. Artinya, pikiran negatif bisa diubah, bukan dengan paksaan, tapi dengan latihan yang tepat. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Aku mau share 5 langkah yang bisa kamu jadikan kebiasaan harian untuk mengubah pikiran negatif menjadi lebih sehat dan produktif. Langkah pertama yaitu sadari, jangan dilawan. Kebanyakan orang bereaksi terhadap pikiran negatif dengan 2 cara. Yang pertama, melawan. Jangan mikir gitu, positif dong. Nah, yang kedua, tenggelam. Larut dan percaya sepenuhnya pada pikiran itu. Nah, dan keduanya itu tidak efektif. Yang pertama harus kamu lakukan adalah sadari dan beri jarak. Caranya simple. Setiap kali muncul pikiran negatif, ubah kalimatnya. Dari aku pasti gagal. Itu negatif banget kan? Nah, coba kamu ubah. Aku punya pikiran bahwa aku pasti gagal. Memang kelihatannya sepele, tapi ini penting banget ya. Karena dengan mengatakan aku punya pikiran bahwa, itu artinya kamu menempatkan dirimu sebagai pengamat, bukan korban dari pikiran itu. Di sini artinya kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah orang yang memiliki pikiran itu. Coba selama 1 hari penuh, setiap pikiran negatif muncul, tambahkan frase itu di depannya dan rasakan bedanya. Langkah yang kedua, tanya pertanyaan yang tepat. Nah, setelah kamu menyadari pikirannya, saatnya untuk mengintrospeksinya dengan lembut. Ada teknik dari Cognitive Behavioral Therapy atau CBT yang bisa kamu pakai sendiri. Namanya thought challenging. Tanyakan 3 pertanyaan ini ke pikiranmu. Pertanyaan pertama, apakah ini fakta atau asumsi?
Semua orang pasti menghakimiku. Apakah ini fakta yang bisa dibuktikan atau cuma yang kamu takutkan? Nah, pertanyaan kedua, apa bukti yang mendukung dan menyanggah pikiran itu? Paksa dirimu cari bukti dari dua sisi. Otak yang sedang negatif cenderung hanya mengumpulkan bukti yang mendukung hal yang negatif. Pertanyaan ketiga yang bisa kamu tanyakan, kalau seandainya sahabat terbaikmu yang punya pikiran ini, apa yang kamu katakan ke dia? Kita sering jauh lebih keras pada diri sendiri dibandingkan ke orang lain. Benar nak? Coba gunakan ini sebagai tolak ukur. 3 pertanyaan ini gak akan langsung menghapus pikiran negatif, tapi mereka akan melemahkan kekuatannya. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk memulai. Dan langkah ketiga, ganti, bukan dipaksa. Berpikir positif yang dipaksakan itu seperti menutup luka dengan cat. Terlihat bagus di permukaan, tapi di bawahnya masih ada yang perlu disembuhkan. Makanya, langkah ini bukan soal positive thinking yang dipaksakan, tapi reframe yang jujur. Contoh, pikiran negatif. Aku selalu gagal dalam segala hal. Terus kamu berusaha menutupinya dengan pikiran positif palsu. Aku pasti sukses. Aku luar biasa. Reframe yang jujur itu kamu bisa bilang, aku memang pernah gagal dan aku juga pernah berhasil melewati hal-hal sulit sebelumnya. Coba lihat bedanya dan tuliskan di kolom komentar ya, apa yang kamu rasakan bedanya dengan mengganti atau mereframe, bukan menutupinya. Reframe yang jujur tidak menyangkal realita. Ia hanya memperluas perspektif kamu bahwa realita lebih kompleks dari versi negatif yang ada dalam pikiranmu. Langkah keempat, jaga inputmu. Ya, ini sering diabaikan. Pikiran negatif tidak datang dari ruang yang hampa. Mereka datang dari apa yang kamu konsumsi, seperti konten yang kamu tonton, percakapan yang kamu ikuti, lingkungan yang kamu habiskan waktumu di sana. Coba deh lakukan audit kecil-kecilan. Setelah scrolling media sosial, kamu merasa lebih baik atau lebih buruk. Terus, setelah ngobrol dengan orang tertentu, kamu merasa lebih ringan atau lebih berat. Dan konten apa yang paling sering kamu konsumsi sebelum tidur? Kamu nggak bisa mengontrol semua pikiran yang muncul, tapi kamu bisa memilih tanah tempat pikiran itu tumbuh. Kurangi satu hal yang terbukti memperburuk pikiran kamu, dan ganti dengan satu hal yang membuatmu merasa lebih hidup. Langkah yang kelima, teknik menulis ulang narasi. Nah, ini teknik yang mungkin belum pernah kamu coba dan jarang orang membagikannya. Otak kita bekerja seperti penulis cerita. Ia terus-menerus menciptakan narasi tentang dirimu. Siapa kamu, apa yang kamu mampu, dan apa arti pengalaman yang kamu jalani. Dan kalau narasinya sudah terlanjur negatif, kamu perlu secara aktif menuliskan hal positif yang sudah kamu lakukan di keseharian kamu. Caranya, ambil buku catatan atau buka notes di HP. Tulis 3 hal positif yang sudah kamu lakukan setiap harinya. Kamu tulis di malam hari, spesiali sebelum kamu tidur. Ya, coba lakukan selama 21 hari. Hal-hal apa saja? Misalnya nih, 1. Tuliskan 1 hal apa yang kamu lakukan dengan baik di hari ini, sekecil apapun, termasuk jika kamu sudah bisa bangun tepat waktu. Terus misalnya kamu bisa menuliskan momen di mana kamu menunjukkan nilai yang kamu banggakan. Misalnya kamu bisa berkata jujur, atau kamu bisa sabar, atau kamu berani. Dan kamu bisa
tuliskan satu bukti kalau kamu sudah bertumbuh. Sesuatu yang dulunya sulit kamu lakukan, sekarang sedikit lebih mudah. Ya, kenapa ini bekerja? Karena otak belajar dari apa yang paling sering ia lihat. Kalau setiap malam kamu menyajikan bukti bahwa kamu cukup baik, otak pelan-pelan akan mulai mempercayainya. Bukan karena kamu bohong ke diri sendiri, tapi karena kamu akhirnya berhenti mengabaikan kebenaran yang ada. Coba 21 hari dan kembali ke sini, tuliskan di kolom komentar perubahan apa yang kamu rasakan. Aku mau jujur sama kamu. Semua langkah yang aku bagikan tadi kelihatannya sederhana dan memang seharusnya demikian. Tapi aku tahu kadang hal yang paling sulit bukan langkahnya. Yang paling sulit adalah melakukan itu di hari-hari ketika kamu merasa paling gak sanggup. Di hari ketika kamu lelah, di hari ketika pikiran negatifnya datang bertubi-tubi, di hari ketika rasanya semua usaha itu percuma. Di hari-hari itu aku gak minta kamu melakukan semua 5 langkah tadi. Aku cuma minta satu hal, pilih satu langkah yang paling kecil. Mungkin hanya dengan menyadari satu pikiran negatif, mungkin hanya menulis satu kalimat sebelum tidur. Perubahan besar tidak terjadi karena satu hari yang sempurna. Ia terjadi karena banyak hari yang cukup. Hari di mana kamu tidak menyerah, bahkan ketika kamu tidak punya banyak tenaga. Dan itu sudah lebih dari cukup. Jadi, untuk merangkum apa yang kita bahas hari ini, 5 langkah mengubah pikiran negatif menjadi positif. Yang pertama, sadari, jangan dilawan. Beri jarak dengan berkata, aku punya pikiran bahwa. Dan yang kedua, tanya pertanyaan yang tepat, apakah ini fakta atau asumsi. Yang ketiga, ganti dengan reframe yang jujur, bukan positif palsu, tapi perspektif yang lebih lengkap. Yang keempat, jaga inputmu. Kurate apa yang kamu konsumsi setiap hari. Nomor 5, tulis ulang narasimu. Latihan jurnal 3 hal selama 21 hari. Kalau kamu dapat satu insight dari video ini, aku minta kamu lakuin ini sekarang. Di kolom komentar, tulis satu pikiran negatif yang sering muncul. Dan coba tulis versi reframe-nya. Gak usah sempurna, cukup coba. Karena ketika kamu menulisnya, kamu sudah mulai mengubah hubunganmu dengan pikiran itu. Kalau video ini membantu kamu, bantu dengan like dan subscribe untuk menjadikan aku sebagai sahabat baikmu. Dan juga bukan karena aku meminta, tapi karena dengan begitu kamu akan terus dapat konten yang membantu kamu bertumbuh. Dan kalau kamu punya teman yang lagi struggle dengan pikiran negatif, share video ini ke mereka. Kadang seseorang hanya butuh tahu mereka tidak sendirian dan ada cara untuk mulai keluar dari sana. Terima kasih sudah mendengarkan di akhir video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sayangi dirimu, jaga energimu, jaga dirimu baik-baik, karena kamu layak untuk bahagia. Sending you so much love and light. See ya.